Hai guys, hasil berita inflasi kemarin membuat harga Bitcoin naik sampai ke 26.600-an. Bagaimana analisa teknikal harga selanjutnya, dan ada juga soal Bitcoin dominance dan beberapa perusahaan kripto yang mengklaim kalau mereka tidak punya exposure terhadap Silicon Valley Bank. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, teknikal, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk hasil CPI month to month, year to year yang kemarin, di mana ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh prediksi daripada Federal Reserve Bank of Cleveland ya teman-teman. Hasilnya adalah sama seperti yang di forecast, yaitu 0,4%, year to year-nya 6% sama dengan forecast, dan juga ada core CPI yang ternyata lebih tinggi dibandingkan yang di forecast, 0,5% dibandingkan dengan 0,4%. Kita lihat kalau di sini sudah diupdate, jadi tidak muncul lagi untuk yang bulan Februari inflasinya, tetapi tidak terlalu pas ya teman-teman, karena kemarin itu year to year untuk CPI-nya itu diprediksi 6,2%, tapi yang muncul adalah 6%. Yang naik itu hanya core CPI-nya. Lebih ngefek ke US CPI yang ada di sini. Nanti malam juga akan ada berita juga mengenai PPI ini. Ini merupakan Producer Price Index ya teman-teman, di mana di forecast kalau akan menurun dibandingkan dengan yang sebelumnya, teman-teman. Kalau misalnya lebih bagus daripada ekspektasi, maka akan bullish untuk harga Bitcoin. Dan sebaliknya, kalau lebih tinggi atau masih terjadi inflasi, maka bisa membuat selling pressure untuk harga Bitcoin. Tetapi saya masih memiliki keyakinan yang besar kalau untuk di bulan April nanti CPI akan turun drastis ya teman-teman. Ini dari 6% bisa sampai ke 5,2%, itu perbedaan yang sangat mencolok sekali. Biasanya kan ini beda 0,4% saja kalau kita lihat yang ada di sini. Dan biasanya juga bulan April adalah bulan yang bullish ya teman-teman, kalau dilihat dari fraktal. Sekarang kita akan melihat analisa daily technical analysis Bitcoin, di mana kemarin berhasil breakout sampai ke 26.500 ya teman-teman. Tetapi close daily-nya itu ditahan di garis resistance warna merah ini, itu di harga 24.600-an. Di mana sekarang harga juga berusaha untuk menembus daripada daerah resistance ini, bisa juga di atasnya ya teman-teman, lagi di atas berusaha bertahan, tidak terlalu sama dengan apa yang saya analisa kemarin ya teman-teman, tetapi sama-sama close di bawah garis resistance warna merah ini. Apakah ini pertanda bullish atau bearish ya teman-teman? Harusnya adalah dimana ketika terjadi breakdown tersebut ya teman-teman, ini harga Bitcoin bisa close di atas, body candle-nya harus berada di atas 25.200-an, sehingga bisa menunjukkan kalau itu benar-benar bullish. Ini lebih cenderung untuk menjadi liquidity grab saja atau fake out ya. Jadi untuk orang-orang yang melakukan breakout trading di futures, dia beli ketika breakout 25.200 ini terjadi. Di sini rupanya breakout di time frame kecil ya teman-teman. Nah, dia mulai pasang long di situ. Nah, tetapi ternyata di hari ini itu close di bawah sana. Jadi hasilnya adalah ini lebih mirip ke fake out sebenarnya untuk pergerakan harganya. Idealnya adalah dia bisa close body candle-nya di atas 25.200, sehingga itu lebih tampak bullish lagi. Ada bearish divergence ya teman-teman, yang terbentuk ketika harga itu naik ke sini. Sudah terjadi 3 titik, ada di sini, dan ada juga di sini, di mana RSI-nya itu membentuk penurunan. Indikator rata-rata bullish RSI di atas 50, MACD mengarah ke atas meskipun berada di resistance 0 ya teman-teman, harus lewat resistance 0 ini. Tetapi anehnya adalah money flow-nya itu menurun ketika harga Bitcoin itu naik ke atas. Apakah ini pertanda kalau situasi itu sebenarnya bearish? Kita akan lihat pergerakan harga selanjutnya. Di time frame 3 hariannya juga ya teman-teman, jadi kelihatan kalau ketika harga naik ini, RSI-nya itu menurun, dan terjadi MACD crossover yang ada di sini, pertanda di 3 hariannya itu bearish ya teman-teman. Ditambah nanti akan ada tanggal 22 atau tanggal 23 minggu depan, akan ada FOMC meeting. Apakah akan terjadi kenaikan suku bunga lagi ya teman-teman? Kita tidak tahu, tetapi rumornya adalah beberapa bank itu bangkrut dan harus di shutdown ya teman-teman kemarin. Mungkin bisa mengubah keputusan dari The Fed tidak jadi menaikkan suku bunganya. Itu yang menjadi ekspektasi daripada para investor sekarang, lebih condong untuk tidak menaikkan suku bunga karena melihat situasi yang tidak kondusif
kalau misalnya dinaikkan suku bunga lagi, maka akan memberatkan bank-bank yang memiliki pinjaman itu. Jadi harus bayar bunganya itu lebih gede, tentu saja semakin berat. Di time frame 4 jamnya, kita lihat kalau dia setelah tembus ke atas sana, kemudian dia balik lagi di atas daripada garis resistance warna merah ini ya teman-teman. Harus bertahan di atas garis ini agar bisa benar-benar bullish ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya terjadi tiba-tiba break masuk ke bawah lagi, maka ini akan menjadi pertanda yang sangat bearish sekali. Dia harus cepat-cepat naik ke atas ya teman-teman setelah melakukan retest ini dan bisa mungkin membentuk pola yang bullish ya teman-teman di sini setidaknya, atau dia naik ke atas agar bisa benar-benar bullish lagi. Balik lagi di bawah garis merah maka akan bearish dan ada ancaman MACD crossover ke bawah. Dari sini money flow masih merah, ada red dot. Menurut saya untuk time frame kecil dia akan turun dulu. Kalau misalnya untuk skenario turunnya ketika dia breakdown daripada garis warna merah ini, maka kemungkinan besar bisa mencapai di daerah kotak warna hijau ini akan ada buying pressure yang ada di sini. Ini harga 21.000 sampai 23.000. Nah, untuk skenario bullishnya teman-teman, ada beberapa level yang perlu kita lihat, yaitu dia bisa ke daerah 28.000, ini merupakan batas bawah daripada Mei 2022 yang ada di sini. Jadi untuk target ke bawahnya itu adalah 21.000, 23.000, untuk target ke atas adalah 28.000. Untuk situasi altcoin, bagaimana situasi altcoin ketika Bitcoin mengalami kenaikan tersebut, altcoin juga naik, didominasi oleh koin-koin AI yang menurut saya akan menjadi koin yang kuat ya teman-teman. Setidaknya sampai pertengahan tahun ini ada AJAX, kemudian ada FED, ada Render, dan juga koin Asia seperti Conflux, ada Layer 2 Ethereum Immutable X, dan Layer 2 Bitcoin Stacks yang mendominasi kenaikan di hari ini. Tapi dilihat dari Bitcoin dominance-nya, Bitcoin dominance mengalami kenaikan yang cukup kuat, teman-teman, dari tanggal 11 Maret kemarin, di hari Sabtu ketika puncak FUD itu terjadi. Dari situ naik terus ya teman-teman, kemungkinan bisa naik lagi. Dari chart di TradingView, kita bisa lihat kalau dia semacam melakukan breakout dan bisa naik ke atas. Dan terakhir adalah soal beberapa perusahaan kripto yang mengklaim tidak ada exposure terhadap Silicon Valley Bank ya teman-teman. Beberapa perusahaan tersebut adalah Tether. Tether di tanggal 10 Maret dan 12 Maret men-tweet kalau mereka tidak ada exposure terhadap Silicon Valley Bank. Tether masih menjadi koin, stablecoin terbesar yang ada. Kemudian ada juga Crypto.com di tanggal yang sama men-tweet hal yang serupa. Gemini juga sama, dia tidak memiliki uang customer ditaruh di sana dan tidak ada GUSD juga yang ditaruh di sana. Mereka menaruh GUSD dan US dollar itu di JP Morgan, Goldman Sachs, State Street Bank, 3 bank besar ini. BitMEX juga tidak ada exposure. Perusahaan mining Bitcoin Argo Blockchain tidak ada exposure juga. Perusahaan berbasis Hong Kong yang bergerak di bidang software game ya teman-teman, yang suka invest di koin-koin game dan koin-koin NFT itu juga tidak ada exposure. Termasuk juga Abra dan Alchemy Pay, ini adalah ACH ya teman-teman, koin China. Jadi itu adalah beberapa perusahaan yang mengklaim tidak ada exposure terhadap Silicon Valley Bank. Kita akan update terus mengenai informasi dan berita penting mengenai ini, apakah akan ada berita buruk yang bisa beredar atau soal ekspektasi kenaikan suku bunga yang bisa terjadi ya teman-teman untuk di minggu depan. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.